Bim, makannya pelan-pelan aja, nanti kamu keselak loh. Iya no, bubur pedas ini memang enak sekali. Ini temanku dari Jakarta. Kenalkan, namanya Doni. Perkenalkan, nama saya Doni dari Jakarta. Saya kesini ingin liburan dan sekalian juga diajak Tino main ke Sambas. Kamu kenapa Don? Kok tidak makan? Ini bukan makanan, Bim. Bukan makanan gimana maksud kamu Don? Jelas ini makanan, enak loh. Itu menurut kamu, bukan menurut saya. Hah, Kamu tidak suka bubur pedas ya, Don? saya gak suka sama makanan yang ada di sini. Astagfirullah Doni, tidak boleh ngomong seperti itu. Alhamdulillah, Allah masih mengasih kita makanan loh. Ini apa coba? Masa makan makanan bubur kayak gini? Ini apaan sih? Ini bubur pedas, Don. Terserah kamulah, no. Intinya aku gak suka, gak enak. Memangnya kamu suka makanan apa Don? Kamu mau tahu apa aja makanan kesukaanku? Oke, tunggu ya. Ini makanan kesukaanku. Don, Bim, ayo. Yah, lama banget sih yang nganter. Terima kasih, Bang. Apa tuh? Yuk samperin. Ini yang saya bilang. Ini baru makanan, guys. Ini makanan apa Don? Kan kamu bilang, kamu mau tahu apa yang saya makan di Jakarta? Ini makanan favorit saya. Kok aku baru pernah lihat ya? Ayo dicoba. Pasti kalian belum pernah kan makan makanan enak? Saya paling suka makanan ini. Nah, yang ini lebih enak. Ini segini murah loh, cuma 200 ribuan doang. 200 ribuan, segini Don. Murah kan? Bisa buat ditabung uang segitu Don. Kelihatannya enak, Don. Mel, cobain deh. Enak, Don. Kan udah saya bilang pasti enak. Beda kan sama bubur pedas? Iya Don, lumayan. Ini makanan apa sih Don? Asal jangan daging hewan laut aja Don. Aduh, sakit. Ah, guys, orang kampung norak banget sih. Masa alergi sama sushi? Bagaimana kondisinya Bima, Pak? Alhamdulillah, sudah mendingan dan sudah dikasih obat. Maafin Tino ya, Pak. Kalau Tino tahu Bima alergi makanan laut, sudah Tino larang Bima makan sushi. Don, kamu gak bisa paksa. Apa yang kamu suka, orang lain gak suka. Maafin Doni ya, Pak. Ah, aku gak tahan lagi. Kenapa lagi, Don? Yang sakit tuh si Bima, bukan kamu. Tapi nggak habis pikir sih. Masa ada orang yang nggak bisa makan makanan enak? Itu kan enak menurut kamu, belum tentu enak menurut orang lain. Yah, terserah. Jadi enakan bubur pedas daripada sushi gitu? Kamu tahu nggak asal-muasal bubur pedas itu? Mulai deh. Selalu pakai kisah zaman dulu untuk membenarkan kejadian yang terjadi di zaman sekarang. Sultan Sambas pernah sakit dan akhirnya sembuh gara-gara dibuatin dayangnya bubur pedas. Padahal bubur pedas itu hanya terbuat dari daun dedaunan dan rempah-rempah lain, Don. Pokoknya apapun yang kamu bilang, saya tetap gak bakal mau makan makanan itu. Bubur ini dulu jadi makanan kesukaan raja. Namanya adalah bubur pedas atau bubur pedas. Kuliner khas suku Melayu Sambas, Kalimantan Barat. Sekilas dengan namanya, pasti kalian mikir kalau bubur ini rasanya pedas kan? Tapi ternyata pedas yang dimaksud bukan cita rasanya, tapi makna dari ragam sayuran dan rempah-rempah yang ada di buburnya. Menurut kisah,
Dulu ada seorang raja pemimpin kerajaan Sambas. Tiba-tiba jatuh sakit dan gak mau makan apapun. Akhirnya, sang raja memerintahkan seorang asisten atau dayang kerajaan untuk menciptakan hidangan yang bisa disantap, tapi juga menyehatkan. Si dayang kerajaan pun berinisiatif untuk meracik makanan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kerajaan. Akhirnya, ia pun membuat bubur yang dicampur dengan sayur. Ajaibnya, sang raja suka sama bubur itu. Raja bertanya, "Daun apa yang digunakan untuk membuat bubur ini? Karena rasanya sangat nikmat." Dayang menjawab, "Karena ia mendapatkan daun dari perkarangan istana, tapi nggak tahu apa namanya." Oleh raja, daun tersebut diberi nama kesum, seperti nama dayang yang memasak bubur itu. Lambat laun, bubur pedas dikenal jadi santapan sang raja. Bahkan dulunya, bubur pedas cuma bisa dibuat kalau lagi ada upacara khusus kerajaan atau upacara-upacara adat yang bersifat sakral. Dan ada lain juga, kisahnya bubur pedas oleh masyarakat Sambas untuk bertahan hidup saat berperang melawan penjajah. Yang bikin bubur ini spesial dari yang lain ialah karena daun kesum atau daun laksa, aroma harum dan cita rasanya yang kuat, bisa menghilangkan amis dari olahan ikan, ayam, atau daging. Oh, jadi seperti itu ya sejarah bubur pedas. Ternyata bubur pedas itu makanan Sultan Sambas. Pasti rasanya enak. Saya jadi penasaran sama rasanya. Oke, besok kita coba ya makan bubur pedas. Pelan-pelan makannya Don, nanti kamu keselak loh. Sebenarnya bubur ini enak juga ya, apalagi ditambah ikan teri, kacang goreng, dan bawang goreng. Kayaknya ini bakalan jadi salah satu makanan kesukaan saya deh. Don, kamu mau tahu nggak? Bubur pedas ini ada yang lebih praktis loh. Maksudnya noh? Iya Don, bubur pedas ini udah ada dalam bentuk kemasan instan atau cup. Besok kita sama-sama lihat ya cara pembuatan bubur pedas yang ada di Poltesa. Oke Bim, aku penasaran nih. Mau lihat proses pembuatannya. Ini Don, tempat pembuatan produk bubur pedas yang berlokasi di Politeknik Negeri Sambas. Sebelumnya, saya jelasin dulu ya cara pembuatan bubur pedas Poltesa. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, cara pembuatan bubur pedas instan. Yang kedua, cara membuat bumbu pasta. Yang ketiga, cara membuat bumbu kering. Adapun yang pertama adalah cara pembuatan bubur pedas instan. Yang pertama, silahkan siapkan alat dan bahan. Adapun alatnya adalah oven pengering dan bahannya adalah aneka sayuran. Yang kedua, sortasi aneka sayuran, ambil bagian yang dapat dimakan. Yang ketiga, rendam dalam air panas, lalu tiriskan. Yang keempat, lakukan pengeringan menggunakan oven suhu 70 derajat Celcius hingga kering. Dan yang terakhir adalah kemas. Yang kedua adalah cara membuat bumbu pasta. Adapun yang pertama, silakan kalian siapkan alat seperti blender, chopper, wajan, dan kompor. Dan yang kedua adalah siapkan bahan rempah, bawang putih, lada hitam, ketumbar, garam, gula pasir, beras, kelapa, daun kunyit, dan daun kesum. Dan yang terakhir adalah minyak goreng. Terus yang ketiga, haluskan rempah, tambahkan daun kesum dan daun kunyit. Yang keempat, tumis hingga harum, aduk merata, tambahkan garam dan gula pasir. Yang kelima, masak hingga mengental, lalu siap dikemas. Yang ketiga, yaitu cara membuat bumbu kering. Yang pertama, siapkan alat yaitu blender. Yang kedua, siapkan bahan seperti beras dan kelapa parut. Yang ketiga, sangrai beras dan kelapa parut. Yang keempat, haluskan menggunakan blender. Dan yang kelima, siap untuk dikemas. Nah, hebat kan Don Poltesa? Bisa membuat makanan tradisional bubur pedas dalam bentuk cup.
yang lebih praktis dan tahan lama, dan tentunya sangat cocok untuk oleh-oleh. Nah, sekarang nggak perlu ribet lagi kalau makan bubur pedas Don, karena sudah ada yang praktis, yaitu Burdas Poltesa. Burdas ini sangat cocok untuk oleh-oleh. Selain praktis, harganya cukup terjangkau loh, cuma 17.000 per cupnya. Ini Don, oleh-oleh buat kamu dan keluarga kamu di Jakarta nanti.